Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 Bahasa Indonesia akan menyampaikan materi mengenai ragam bahasa. Sebelum sampai ke dalam materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Faik Mutawif. Selanjutnya ada Ida Aulia, Muhammad Rafi Syarifuddin, Amelina Hana Nur Kautsar, Naura Siva Aisyalika, dan Zikri Maulana. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa menurut Bahman yaitu variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Faktor penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia yang pertama ada faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti wilayah Jawa dan Papua atau beberapa wilayah di Indonesia yang lainnya. Yang kedua ada faktor sejarah. Setiap daerah memiliki kebiasaan adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Yang ketiga ada faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda. Daerah pantai, pegunungan cenderung menggunakan bahasa yang singkat dan jelas, serta dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Berbeda dengan pemukiman padat penduduk, yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar, disebabkan lokasinya yang saling berdekatan, dengan intonasi volume suara yang kecil. Jenis ragam bahasa yang pertama ada berdasarkan media, yang kedua berdasarkan cara pandang penutur, yang ketiga ada berdasarkan topik pembicaraan. Selanjutnya yaitu berdasarkan media. Ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa. Ragam bahasa terdiri dari 1. Ragam bahasa lisan, 2. Ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan sendiri yaitu ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan terkait oleh ruang dan waktu sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Ciri-ciri ragam bahasa lisan yaitu 1. Memerlukan orang kedua atau teman berbicara. Kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. 3. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. 4. Berlangsung cepat. 5. Sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. 6. Kesalahan dapat dikoreksi. 7. Dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Contoh ragam lisan yaitu sudah saya baca buku ini. Ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis sendiri yaitu ragam bahasa yang digunakan melalui media tulis yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Kita berurusan dengan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ciri bahasa tulisan yaitu 1. Tidak memerlukan orang kedua atau teman berbicara. 2. Tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. 3. Harus memperhatikan unsur gramatikal. 4. Berlangsung sangat lambat. 5. Selalu memakai alat bantu. 6. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. 7. Tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya dapat dibantu dengan tanda baca. Contoh ragam tulis yaitu saya sudah membaca buku itu. Jenis ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Yang pertama, ada ragam dialek. Contoh dari ragam dialek yaitu gue udah baca itu buku. Yang kedua, ada ragam terpelajar. Contoh dari ragam terpelajar yaitu saya sudah membaca buku itu. Yang ketiga ada ragam resmi. Contoh dari ragam resmi yaitu saya sudah membaca buku itu. Dan yang terakhir ada ragam tidak resmi. Contoh dari ragam tidak resmi yaitu saya sudah baca buku itu. Jenis ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Yang pertama, ada ragam bahasa ilmiah. Contoh dari ragam bahasa ilmiah adalah makalah ini bertujuan untuk memberikan informasi. Yang kedua, ada ragam hukum. Contoh dari ragam hukum adalah dia dihukum karena melakukan tindak pidana. Yang ketiga, ragam bisnis. Contoh dari ragam bisnis adalah setiap pembelian di atas nilai tertentu akan diberikan diskon. Yang keempat,
ada ragam agama. Contoh dari ragam agama adalah ia sangat rajin beribadah karena ingin taat. Yang kelima, ada ragam kedokteran. Contoh dari ragam kedokteran adalah anak itu menderita penyakit Kurzweil. Yang keenam, ada ragam sastra. Contoh dari ragam sastra adalah cerita itu menggunakan unsur flashback. Dan yang terakhir, ada ragam psikologi. Contoh dari ragam psikologi adalah penderita autis perlu mendapatkan bimbingan yang intensif. Baik, di sini saya akan membacakan tentang materi ragam bahasa ilmiah. Pengertian dari ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah. Selanjutnya ada ciri-ciri bahasa ilmiah. Antara lain, baku, logis, kuantitatif, tepat, denotatif yang berlawanan dengan konotatif, dan runtun. Selanjutnya ada karakteristik. Antara lain, cendekia, lugas dan logis, jelas, padat dan ringkas, formal dan objektif, gagasan sebagai pangkal tolak, penggunaan istilah teknis, bidang ilmu, dan yang terakhir, konsisten. Oke, lalu adalah ragam bahasa non-ilmiah. Apa itu ragam bahasa non-ilmiah? Ragam bahasa non-ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta pribadi yang ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Lalu bagaimana ciri-ciri bahasa non-ilmiah? Ciri-ciri bahasa non-ilmiah ada 3. Yang pertama yaitu emotif. Merupakan kemewahan dan cinta lebih menonjol, tidak sistematis. Lebih mencari keuntungan dan sedikit informasi. Lalu yang kedua persuasif, penilaian fakta tanpa bukti. Bujukan untuk meyakinkan pembaca, memengaruhi sikap cara berpikir pembaca, dan cukup informatif. Lalu yang terakhir adalah deskriptif, merupakan pendapat pribadi, sebagian imajinatif dan subjektif. Lalu ragam bahasa semi ilmiah. Apa itu ragam bahasa semi ilmiah? Ragam bahasa semi ilmiah bersifat ilmu, tetapi menggunakan bahasa umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. Ciri-ciri ragam bahasa semi ilmiah. Yang pertama, ditulis berdasarkan fakta pribadi. Lalu yang kedua, fakta yang disimpulkan bersifat subjektif. Yang ketiga, gaya bahasa konotatif dan populer. Yang keempat, situasi didramatisir. Yang terakhir, bersifat persuasif. Demikian materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.